Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang interpolasi. Ya, interpolasi itu adalah kita mau memprediksi suatu nilai fungsi di mana kita tidak tahu fungsinya. Ya, biasanya kita disajikan data, dalam bentuk titik-titik gitu, atau dalam tabel ya, titik x, y, di mana ini x-nya, ini y-nya ya. Kita punya titik-titik banyak di sini ya, titik-titik grafik kita ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, interpolasi ini kita bisa gunakan untuk jadi setiap x0, x1 ya mempunyai nilai di sini. Ya. Misalkan kita punya di sini xn gitu ya. Nah, dari titik-titik ini misalkan kita mau memprediksi suatu titik. Kita mau prediksi ini ya. Nah, syarat interpolasi ini adalah titik yang mau kita prediksi harus berada di interval x0 sampai xn ya, atau di interval titik yang kita ketahui. Misalkan kalau kita punya 3 titik di sini, x0, x1, x2 ya, kita ada di sini nilai-nilainya masing-masing ya. Nah, kita dengan interpolasi kita harus bisa memprediksi misalkan suatu titik di sini. Kita mau prediksi selama titik tersebut harus berada di interval x0 sampai x2 kalau dalam hal ini ya. Jadi kata kita memprediksi berapa nilainya ya, itu adalah interpolasi. Atau interpolasi juga bisa digunakan kalau kita punya datanya gini, terus dengan interpolasi nanti kita bisa membuat titik-titik ini terhubung sesmooth mungkin gitu misalkan ya, itu juga interpolasi. Nah, interpolasi yang mau kita pelajari di sini lebih ke memprediksi suatu nilai titik fungsi titiknya. Jadi kita mau prediksi x topi ini berapa nilainya, di y-nya berapa untuk y topi ini gitu ya. Itu x topi ini. Ya. Nah, salah satu interpolasi yang paling sering digunakan yaitu interpolasi polinomial ya. Interpolasi polinomial ya. Polinom. Jadi fn ini nilai f yang mau kita prediksi, ini titik yang akan kita prediksi, titiknya apa gitu ya, adalah P0 ditambah B1 X kurang X0 tambah B2 X, ikuti aja polanya, X kurang X1 X kurang X0 ya. Oke, tambah titik tambah Bn, misalkan kita ada n polinom, nanti n-nya bisa disesuaikan, n-nya mau 2, n-nya 3, terserah ya. Mulai dari x kurang x0 ya, x kurang x1, jadi x-nya dikurangi semua, x kurang x2 sampai x kurang xn kurang 1. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, di mana kita bisa mencari nilai b-nya itu, bn itu adalah f, kita buat bentuk yang seperti ini, xn, xn kurang 1 sampai x1, x0. Nah, di mana fungsi yang dalam kotak itu artinya beda hingga, finite different ya. Ini bedanya, beda terbagi atau divide different. Nah, kita nanti f xi, xj itu artinya f xi
kurang F XY dibagi XI kurang XJ. Nah, kalau dia ada banyak, kayak tadi, Fxn, n kurang 1 sampai x0 itu artinya adalah F X. Perhatikan ini xn-nya di sini. Sampai nanti x1 dikurang F xn kurang 1. Ini sebatasnya sampai x0. Dibagi xn kurang x0. Ya, contoh. Kita mau cari B3. Ya, B3 berarti artinya F. Kita perlu nilainya x3 karena n-nya 3. Perlu nilainya x2. Perlu nilainya x1. Perlu nilai x0. Artinya untuk B3 ini kita perlu 1, 2, 3, 4 titik. Kita perlu 4 titik untuk memprediksinya. Oke. Nah, terus apa artinya apa yang F ini? Artinya ini F kotak X3, X2, X1 ya, dikurang F X2, X1, X0 dibagi X3 dikurang X1. Nah, berarti kita sekarang perlu juga untuk mencari F X3, X2, X1. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah F X3, X2 dikurang F X2 X1 per X3 kurang X1 ini. X3 kurang X1. Ikuti bentuk ini. Xn kurang X0. Yang terakhirnya berapa? Terakhirnya ini. Terus untuk F X2 X1 X0 apa? Ini artinya adalah F X2, X1 kurang F X1, X0. Batasnya berapa? Per X2 kurang X0. Ya, jadi ini bersarang dia. Cuman karena kita ngitungnya numerik dengan perhitungan komputer, nah setiap bagian ini sebenarnya sudah terhitung di perhitungan sebelumnya. Ketika kita menghitung B2, ada unsur X2 kurang X1 juga sudah terhitung gitu. Jadi tinggal pakai angkanya. Ya, tinggal pakai angkanya. Jadi ini penjabaran rumus saja. Sebenarnya ketika kita mau mencari B3 itu kita udah melalui untuk mencari B2. Nah, di B2 itu kita udah, berarti kalau B2 F X2 X1 X0. Nah, jadi ini udah kita lalui. Jadi kita udah hitung ini, kita bisa pakaikan untuk perhitungan B berikutnya ya. Nah, sekarang kita coba jabarkan ini. Berarti Fx1 kurang Fx0 itu artinya 1, Fx0 itu artinya ya, Fx1 kurang Fx0 itu artinya adalah Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Kayak gitu aja. Jadi kalau kita mau lihat F X2, X1 sama dengan Fx2 kurang Fx1 per X2 kurang X1. Ya. Ingat kita Fx-nya tidak tahu, tapi kita tahu misalkan Fx1 nilainya 7, misalkan Fx2 nilainya 8. Kita tahu dari data, kita tahu informasi ini dari data yang disediakan. Ya, yang disediakan. Ya. Nah, inilah bentuk interpolasi polinom. Ya. Semua perhitungan ini bisa dilakukan dengan komputer karena perhitungan numerik kalau kita lakukan manual itu akan terasa sulit.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.